Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dalam informasi Zugetuyang memang ada beberapa informasi tentang Paviliun Pedang Tongtian dan keluarga Ji. Paviliun Pedang Tongtian, kekuatan teratas di surga kuno, sangat tirani, dengan banyak pusat kekuatan yang mulia. Zun adalah pasukan pendekar pedang paling terkenal di surga kuno, dan memiliki kejayaan tertinggi di zaman kuno. Belakangan, dalam pertempuran antara manusia dan iblis, Paviliun Pedang Surgawi adalah salah satu kekuatan manusia teratas. Dalam pertempuran itu, sebagai kekuatan baru, banyak orang kuat tewas dalam pertempuran, dan mereka kehilangan darah demi masa depan umat manusia. Dalam pertempuran itu, langit dan bumi mati, dan banyak master Paviliun Pedang Tongtian jatuh, darah mengalir ke sungai, dan darah menodai tanah alam surga selatan. Paviliun Pedang Tongtian hampir hancur, tetapi Paviliun Pedang Tongtian bertahan dan bersembunyi. Belakangan, iblis menyerbu surga, dan pertempuran itu menghancurkan bagian-bagian surga. Banyak wilayah umat manusia hancur dan berubah menjadi bubuk. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, surga dipersatukan kembali di bawah tangan kekuatan seperti Xiao Yao Supreme. Di mana sekte itu telah menghilang, sekte Kendo teratas tampaknya telah menghilang begitu saja. Beberapa orang mengatakan bahwa Paviliun Pedang Tongtian telah dihancurkan di bawah serangan iblis, berubah menjadi bubuk, sekte dihancurkan, dan semua murid telah jatuh. Juga dikatakan bahwa Paviliun Pedang Tongtian menderita kerugian besar dalam perang kuno, sehingga sekte tersebut dibubarkan dan ditinggalkan. Namun, keluarga Zuge, sebagai keluarga yang diwarisi dari surga kuno, memiliki seni takdir. Setelah perhitungan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka sampai pada dugaan bahwa reruntuhan makam pedang surga selatan terletak di sekte Paviliun Pedang Tongtian kuno yang dicurigai. Makam pedang adalah tempat terlarang yang berbahaya di alam surga selatan. Di dalamnya, aura pedang begitu kuat dan mematikan sehingga ada banyak keluhan yang tersisa dan reruntuhan di mana-mana. Di kuburan pedang, itu sangat berbahaya. Bahkan jika Yang Mulia Zun masuk, ada kemungkinan untuk jatuh, jadi itu selalu menjadi salah satu tempat terlarang di surga selatan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kekuatan top di alam surga selatan telah mengirim master ke makam pedang, mencoba menemukan sumber krisis makam pedang, tetapi tidak ada yang tercapai. Namun, di luar makam pedang, pegunungan yang sangat makmur lahir, tempat tinggal banyak sekte dan kekuatan. Menurut perhitungan keluarga Zuge, sangat diragukan bahwa salah satu kekuatan dan sekte adalah sekte yang bertahan dari Paviliun Pedang Tongtian, dan keluarga Zuge telah mulai menyelidiki kekuatan mana yang paling mungkin terjadi. Bahkan, mereka sudah mengunci salah satu pasukan dan perlu menghitung. Karena jika makam pedang benar-benar merupakan situs Paviliun Pedang Tongtian kuno, setelah seseorang memontrol keturunan Paviliun Pedang Tongtian kuno, kemungkinan besar dia akan bisa mendapatkan warisan dari Paviliun Pedang Tongtian kuno. Sekte pedang telah dihancurkan, kata Qin Chen bergumam, ini adalah nama sekte itu, kemungkinan besar itu adalah warisan dari Paviliun Pedang Tongtian. Hanya saja Qin Chen, yang menemukan informasi di benak Zugetuyang, sedikit menghela nafas. Dia tidak menyangka Paviliun Pedang Tongtian mungkin telah dihancurkan. Informasi Paviliun Pedang Tongtian masih lengkap, tetapi informasi keluarga Ji bahkan lebih tidak jelas dalam benak Zugetuyang. Keluarga Ji, rumor mengatakan bahwa itu adalah keluarga bangsawan yang diwarisi dari alam surga kuno. Di dunia celestial kuno, keluarga Ji tampaknya telah menyinggung kekuatan tertinggi tertentu di alam celestial kuno. Dikabarkan bahwa musuh besar keluarga Ji bertahan dalam perang kuno, bahkan berkembang pesat dalam perang antara manusia dan iblis, dan kini telah menjadi salah satu kekuatan teratas di surga.
Ada desas-desus bahwa keluarga Ji menyinggung keluarga Dayu Sensan, salah satu kekuatan teratas di surga. Adapun apa itu spesifik masalahnya, bahkan informasi dari benak Zhu Getuyang tidak dimasukkan, dan Zhu Getuyang tidak mengetahui posisi keluarga Ji saat ini. Sangat mungkin keluarga bangsawan ini telah jatuh atau hidup dalam pengasingan. Apakah musuh dari keluarga Ji adalah Gunung Suci Daewo? Hati Qin Chen memadat. Dayu Sensan, dia telah mendengar bahwa itu adalah kekuatan tertinggi di surga kuno. Itu telah diteruskan hingga saat ini, dan itu menjadi semakin tirani. Ini adalah salah satu kekuatan teratas di dunia saat ini. Jika keluarga Ji benar-benar menyinggung Gunung Suci Dayu, itu memang sangat berbahaya. Setidaknya, sejauh yang diketahui Qin Chen, apa yang disebut kekuatan puncak surga pasti ada di hadapan kekuatan yang mulia. Bahkan kekuatan yang mulia bukanlah satu-satunya. Sebagai kekuatan teratas dunia celestial, kekuatan yang mulia hanyalah yang paling dasar. Pasti ada eksistensi di atas alam yang mulia Sun. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi merasa berat di hatinya. Sao Chen, apakah kamu menemukan Ruyu? Kata Yu Qiansu bertanya dengan gugup. Saya pahami sedikit, ini bukan tempat untuk bicara, ayo pergi. Jawab Qin Chen mengemas semuanya dalam sekejap, dan dengan cepat pergi bersama Yu Qiansu dan yang lainnya. Meskipun Qin Chen belum mengetahui lokasi keluarga Ji dan paviliun pedang Tongtian, setidaknya dia telah mempelajarinya. Bahkan jika dia tidak tahu apakah paviliun pedang Tongtian masih ada, Qin Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan. Sosoknya berkedip dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan ini. Ketika Qin Chen pergi dari sini, di keluarga Zhuge berada. Leluhur Zhuge Rulong sedang duduk bersila. Di tubuhnya, kekuatan takdir menelan, dan asap mengelilingi dirinya, yang terlihat sangat misterius dan mulia. Di atas kepalanya, sungai takdir yang panjang dan tersembunyi berputar, memata-matai rahasia surga. Leluhur, pada saat ini, suara panik terdengar. Pada saat yang sama, seorang murid dari keluarga Zhuge buru-buru berdiri di luar kehampaan, melapor dengan ekspresi panik. Zhuge Rulong membuka matanya, dan cahaya dingin muncul di pupilnya. Ada apa? Kata Zhuge Rulong. Nenek moyang, murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Di aula leluhur keluarga, dupa sesepuh Zhuge Tuyang dan sesepuh Zhuge Gila tiba-tiba padam. Kata murid itu dengan ngeri. Apa? Dupanya padam. Wajah Zhuge Rulong sedikit berubah seperti naga. Itu adalah salah satu metode yang digunakan oleh keluarga Zhuge mereka, untuk memahami hidup dan mati anggotanya. Itu dibuat dengan metode khusus dan terus menyala. Dupa menyala, berarti takdir para anggota masih ada. Selama ada yang hidup, dupa akan terus menyala. Hanya ketika jatuh dan takdir terputus barulah ia padam. Namun nasib Zhuge Tuyang dan yang lainnya semuanya padam, jadi hanya ada satu kemungkinan, Zhuge Tuyang dan yang lainnya semuanya mati. Siapa ini? Siapa yang berani menyentuh keluarga Zhuge saya? Kata Zhuge Rulong tiba-tiba berdiri, matanya meledak dengan cahaya dingin, jalan takdir merasakan amarah di hatinya. Di mana Zhuge Tuyang dan yang lainnya? Laporkan dengan cepat, dan cari berita yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Zhuge Rulong berkata dengan dingin. Jaringan intelijen keluarga Zhuge sangat kuat, dan setelah beberapa saat, semua berita tentang Zhuge Tuyang dan yang lainnya telah disebarkan. Pertempuran Kota Dou Selatan, kapal perang keluarga Qingsu, Lord Baki mendamaikan, pelacakan Zhuge Tuyang. Serangkaian berita diteruskan ke Zhuge Rulong, mata Zhuge Rulong tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan dingin, keluarga Qingsu, Zhuge Tuyang dan Zhuge Gila mengikuti anggota keluarga Qingsu secara diam-diam, tapi sekarang, mereka semua mati. Mungkinkah itu ulah tangan keluarga Qingsu? Tapi Zhuge Tuyang adalah sesepuh superior dari keluarga Zhuge mereka. Dalam hal senioritas, bahkan di atas patriark keluarga Zhuge Yao, kepala keluarga Zhuge. Dia dianggap sebagai praktisi teratas di keluarga Zhuge. Bahkan di keluarga Qingsu,
Tidak ada yang bisa membunuhnya. Terlebih lagi, keluarga Zuge menguasai aturan takdir dan sangat peka terhadap interaksi antara langit dan bumi. Jika ada yang mulia Zun dari keluarga Kingsu yang menyergap, dengan kemampuan Zuge Tuyang, tidak mungkin untuk mendeteksi mereka sama sekali. Setidaknya mereka bisa merasakan tanda-tanda peringatan, bahkan jika bukanlah lawan, tapi bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dupa kehidupan Zuge Tuyang telah padam, masalah ini langsung menjadi aneh. Pada saat ini, raungan gemuruh bergema, dan Zuge Yaolong, kepala keluarga Zuge, masuk dengan tatapan dingin. Kamu juga telah mendengar beritanya, kata Zuge Rulong memandang Zuge Yao. Iya, leluhur, orang-orang dari keluarga Kingsu berani menyentuh keluarga Zuge kami. Itu terlalu sombong, leluhur. Tolong perintahkan agar saya memimpin para master di klan untuk mencegat anggota keluarga Kingsu. Semua harus dipenggal. Seorang penatua tertinggi dari tingkat master suci puncak, kita kehilangannya begitu saja, bahkan untuk keluarga Zuge, juga merupakan kerugian besar. Apakah kamu di sini untuk memimpin tim? Kata Zuge Rulong menatapnya. Ya, tolong leluhur memberi saya kesempatan ini. Para murid akan melakukan yang terbaik untuk mencari keadilan bagi anggota keluarga Zuge saya. Zuge Yao berkata dengan niat membunuh. Kalau begitu, kamu tahu, siapa yang membunuh Zuge Tuyang? Tanya Zuge Rulong. Zuge Yao tercengang sejenak, dan berkata langsung, penatua Tu yang mengikuti keluarga Kingsu, dan itu pasti ulah anggota keluarga Kingsu. Kata Zuge Yao. Zuge Rulong mendengus dingin, dasar idiot, keluarga Kingsu memang sangat kuat, dan termasuk kekuatan teratas di alam surga selatan bersama keluarga Zuge kita, tapi saya tahu betul bahwa Tuyang, kekuatannya tidak kecil dan tidak sebanding. Dia bahkan sedikit lebih kuat darimu, bahkan alamnya tidak lemah sama sekali. Keluarga Kingsu ingin menyergapnya, kecuali patriark dari keluarga Kingsu maju, kemungkinannya hanya 60%. Zuge Yao terkejut, leluhur, maksudmu adalah? Zuge Rulong berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin membunuh Zuge Tuyang, kamu hanya dapat mengandalkan Kingsu Futian, pemimpin keluarga Kingsu, dan kamu hanya dapat memastikan 60%. Apakah itu ulah leluhur mereka? Wajah Zuge Yao sedikit berubah. Dia secara alami tahu bahwa leluhurnya secara alami merujuk pada leluhur keluarga Kingsu. Keluarga Kingsu mampu melawan keluarga Zuge, dan semuanya karena leluhur keluarga Kingsu. Nenek moyang Kingsu Guhua, menghormati leluhur. Kingsu Guhua, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa dia telah terluka? Kata Zuge Yao dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak muncul selama bertahun-tahun, dikabarkan bahwa ketika dia memperbarui hidupnya, dia telah menjadi gila, memasuki 5 pembusukan surga dan manusia, jatuh langsung, dan menghilang, tetapi siapa yang tahu bahwa ini adalah kasusnya? Zuge Rulong menyipitkan matanya, ini bukan yang paling saya khawatirkan. Yang paling saya khawatirkan adalah meskipun Zuge Tuyang mengikuti keluarga Kingsu, jika yang membunuh Zuge Tuyang bukan dari keluarga Kingsu. Kata Zuge Rulong, ini tidak mungkin. Zuge Yao mengalami kesulitan untuk membuat sebuah bagian kalimat, kecuali untuk keluarga Kingsu, hanya ada sedikit kekuatan di alam surga selatan yang dapat membunuh Tuyang yang lebih tua. Kata Zuge Yao, ini adalah bagian paling kritis dari masalah ini. Mata Zuge Rulong dingin, dan di pupilnya, ada perputaran roda takdir, seperti Yin dan Yang Tai Chi, menulis roda segala sesuatu. Jika ini masalahnya, maka itu akan merepotkan. Jalan surgawi saya merasakan takdir, jiwa saya berjalan di sungai panjang takdir, saya ingin memata-matai masa depan keluarga Zuge saya. Tetapi menemukan bahwa masa depan keluarga Zuge kita kabur dan tidak dapat dilihat sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dalam keremangan, ada pelepasan. Saya juga merasa berdebar-debar dan kedinginan. Kata Zuge Rulong terlihat sangat serius. Kali ini, saya harus menyelidiki penyebab kematian Zuge Tuyang secara pribadi.
Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada sedikit kecemasan di hati saya. Mendengar itu, Su Ge Yao terkejut. Leluhur, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Aku tidak tahu apakah kamu melihat pesan ini. Su Gerulong tiba-tiba menunjuk ke sebuah pesan. Di Void Bazaar, Molan dari klan Kong Hai menghilang secara misterius setelah memburu tuan muda yang aneh di pameran dagang. Sepertinya dia telah jatuh. Su Ge Yao mengerutkan kening saat dia melihat informasi itu dan berkata, "Leluhur tua, sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su Ge kita." Su Gerulong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, "Sepertinya kamu tidak membaca informasi lain." Ketika Molan jatuh, kapal perang keluarga Su Ge kebetulan tinggal di sana. Di bazar kosong ini, meskipun tuan dari keluarga King Su tidak pernah pergi, dan tidak ada tuan yang dapat membunuh Molan klan Kong Hai, saya merasa pasti ada hubungan tertentu antara keduanya. Jika saya tidak menyelidikinya dengan jelas, saya merasa tidak nyaman. Ketika suara itu jatuh, Su Gerulong melangkah keluar, segera membuka kekosongan, dan melacak ke lokasi di mana Su Ge Tuyang mengirim pesan terakhir. Di belakang Su Gerulong, Su Ge Yao dan master lain dari keluarga Su Ge juga terbang dan mengikuti dari dekat. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa berita dia membunuh Su Ge Tuyang akan menarik perhatian leluhur keluarga Su Ge. Pada saat ini, dia telah kembali ke kapal perang keluarga King Su bersama Yu Qiansu dan King Qiuzi.